Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video saya kali ini. Video saya kali ini akan membahas mengenai materi gagal berpisah. Nah, apa yang dimaksud dengan gagal berpisah? Gagal berpisah ini merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri pada saat pembelahan meiosis. Nah, kita tahu pada saat pembelahan meiosis, kromosom homolog ini akan berdampingan dan kromosom homolog ini akan pergi ke kutub yang berseberangan. Sedangkan pada peristiwa ini mereka mengalami gagal berpisah sehingga kromosom ini tidak pergi ke kutub yang berseberangan, tapi kromosom ini akan pergi ke kutub yang sama. Nah, peristiwa gagal berpisah ini bisa kita lihat gambarnya pada gambar berikut. Gagal berpisah ini bisa terjadi pada saat proses meiosis 1 atau juga pada proses meiosis 2. Kalau misalnya kegagalan berpisah ini terjadi pada proses meiosis 1, maka kita lihat di sini ketika kromosom homolog berdampingan, kemudian kromosom ini akan pergi ke kutub yang berseberangan. Tapi pada salah satu kromosom mereka pergi ke satu kutub yang sama. Akibatnya adalah ada satu sel yang memiliki lebih kromosomnya lebih, sedangkan ada sel yang memiliki kromosom yang kurang. Ya, di sini kromosomnya kurang karena satu kromosom homolognya sudah pergi ke sel yang lain. Nah, akibatnya ketika sel gamet terbentuk, ada sel gamet yang memiliki kromosom berlebih seperti ini, sehingga kita sebut N-1, begitu juga dengan sel yang ini. Sedangkan sel yang satunya lagi mengalami kekurangan kromosom, sehingga kita sebut sebagai N-1, ini juga N-1. Nah, kegagalan berpisah atau gagal berpisah ini juga bisa terjadi pada meiosis 2. Kalau misalnya terjadi pada meiosis 2, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Jadi pada meiosis 1 dia aman, 2 kromosom homolog 1, 2 ini pergi ke kutub yang berseberangan. Tetapi pada saat terjadi meiosis 2, itu kromosom yang ini itu dia tidak berpisah sebagaimana harusnya, tapi kedua ini berpisah, tapi kemudian dia pergi ke satu kutub yang sama. Akibatnya adalah satu kromosom mendapatkan atau satu sel mendapatkan kromosom yang jumlahnya lebih banyak menjadi seperti ini. Ini adalah harusnya 2, jadi dia bertambah 1 sehingga N-1, satu kromosom di sini mengalami kekurangan sehingga N-1. Sedangkan untuk kromosom yang satunya, karena ini tadi sudah benar proses pembelahannya, sehingga menghasilkan kromosom yang normal dengan jumlah kromosomnya adalah N dan N. Baik, untuk gagal berpisah ini, contoh peristiwa gagal berpisah itu terjadi pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, gagal berpisah pada lalat buah ini, jika nanti sel gamet yang mengalami gagal berpisah kemudian akan dibuahi oleh spermatozoa, maka ini akan menentukan jenis kelamin daripada hewan tersebut. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu jumlah atau kariotip daripada lalat buah. Nah, lalat buah ini memiliki jumlah kariotipe yang atau jumlah kromosom yang tidak banyak, jadi jumlah kromosomnya adalah 8. Ini adalah kromosom nomor 1, kemudian ini adalah kromosom nomor 2, ini kromosom nomor 3, dan ini kromosom nomor 4. Sehingga semuanya jumlahnya adalah 8. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini adalah autosom, sedangkan nomor 1 yang ini adalah gonosom, yaitu yang menentukan kromosom seks. Jadi di sini terjadi perubahan kromosom seksnya, yang ini adalah untuk yang jantan karena ada kromosom Y, ini yang berbeda, sedangkan yang di sini adalah
kromosom X. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat rumusnya, untuk yang betina ini adalah 3AA plus XX, sedangkan yang jantan adalah 3AA plus XY. Kemudian kita pelajari soalnya. Mohon maaf, kita lihat penentuan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menentukan jenis kelamin dari Drosophila melanogaster yang sudah mengalami gagal berpisah dan dibuahi. Nah, untuk menentukan jenis kelamin dari lalat buah tersebut, kita bisa mempergunakan perbandingan apa yang disebut indeks kelamin. Nah, sedangkan teori indeks kelamin ini namanya adalah teori keseimbangan kelamin. Nah, untuk menentukan jenis kelamin dari lalat buah ini, kita bisa memakai rumus X per A. Ya, ini X per A. X itu adalah jumlah X-nya ada berapa, dan A adalah jumlah autosomnya berapa. Nah, jika indeks kelaminnya itu lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka dia jenis kelaminnya adalah jantan. Sedangkan jika indeks kelamin yang didapatkannya itu lebih dari 0,5 seperti 1,5 kemudian 1, maka dia akan menjadi betina. Sehingga kita lihat di sini, jika ada suatu lalat buah dengan genotip 3AA XXX, maka kita bisa memakai rumus X per A. Di sini X-nya ada 1, 2, 3, jadi 3, kemudian A-nya ada 1, 2, jadi 3 per 2 sama dengan 1,5, sehingga ini jenis kelaminnya adalah betina. Ya, kita sebut betina super karena dia XXX. Nah, kalian nggak usah bingung dengan jumlah A yang dimilikinya. Kita abaikan saja si nomor 3. Yang dihitung adalah jumlah A-nya ini, A dengan A. Ya. Kemudian kita coba lagi untuk yang yang ini ada kekeliruan sedikit ya. Ini harusnya X-nya 2 ya. Kita coba yang ini ya, yang bawah ini. Yang bawah ini adalah X-nya 2, sedangkan A-nya 1, 2, 3, sehingga 2 per 3. 2 per 3 itu sama dengan 0,67. 0,67 ini dia adalah jantan ya. Kita sebut ya adalah intersex. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Yang ini 3AA XY. Berarti 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 0,5, maka dia hasilnya adalah jantan. Nah, itu adalah bagaimana cara menentukan jenis kelamin dari Drosophila yang telah mengalami gagal berpisah dan sudah dibuahi. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh atau warna mata dulu ya, warna mata pada Drosophila. Nah, warna mata pada Drosophila ini terkait dengan kromosom seks. Artinya adalah warna mata pada Drosophila ini gennya terletak pada kromosom seks atau gonosom. Sehingga dalam proses penulisannya kita harus mencantumkan X-nya. Ya, biasanya kalau kita belajar tidak ada X-nya, tapi untuk sifat-sifat yang terkait dengan kromosom seks, kita harus menuliskannya seperti ini. Nah, warna mata pada Drosophila itu, matanya ada yang merah dan ada yang putih. Warna mata merah dominan terhadap warna putih. Nah, kalau misalnya betina mata merah, maka genotipnya seperti ini, XM besar, atau yang heterozigot XM besar, XM kecil. Ini sama-sama mata merah. Sedangkan mata putih kalau betina XM kecil, XM kecil. Kemudian untuk jantan mata merah adalah XM besar Y, dan untuk jantan mata putih XM kecil Y. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Drosophila betina mata merah heterozigot yang mengalami gagal berpisah disilangkan dengan Drosophila jantan mata putih. Perbandingan fenotip keduanya adalah, nah di sini kita lihat, kita tuliskan dulu parental untuk betina mata merah, karena di situ dituliskan dia heterozigot, maka kita memilihnya yang XM besar, XM kecil. Sedangkan jantan mata putih, karena putih adalah resesif, sehingga kita memilih XM kecil Y. Lalu kemudian bagaimana dengan gamet dari betina mata merah? Nah, sudah disebutkan bahwa betina mata merah mengalami gagal berpisah. Artinya, kalau mengalami gagal berpisah, di sini yang mengalami gagal berpisah adalah kromosom seksnya ya. Biasanya kalau di soal seperti itu,
Jadi di sini ada sel yang mengalami kelebihan kromosom seks, sedangkan sel yang lain tidak mendapatkan kromosom seks. Sehingga di sini ada 3A, XM besar, XM kecil, sedangkan sel yang lain hanya mendapatkan autosom, tidak mendapatkan kromosom seks. Sedangkan di sini untuk Drosophila mata putih tidak mengalami gagal berpisah, sehingga biasa saja, yaitu XM kecil dan Y. Ya, kita harus mencantumkan autosomnya karena kita akan menghitung jumlah untuk penentuan jenis kelaminnya. Nah, kemudian kita silangkan antara keduanya ini, jadinya adalah 3AA, XM besar, XM kecil, XM kecil. Kemudian yang ini 3AA, XM kecil saja. Yang ini adalah 3AA, XM besar, XM kecil Y. Dan yang terakhir 3AA, Y. Nah, kita harus menentukan jenis kelaminnya dengan membagi atau mempergunakan rumus IK tadi, indeks kelamin, yaitu X per A. Di sini jumlah X-nya adalah 1, 2, 3, sedangkan A-nya adalah 2. Sehingga 3 per 2 sama dengan 1 per 5. Seperti aturan yang sebelumnya bahwa jika hasil dari IK ini lebih kecil sama dengan 0,5, maka dia menjadi jantan, sedangkan lebih besar dari 0,5 menjadi betina. Di sini hasilnya adalah 1,5, berarti dia adalah betina. Nah, di sini XM besar ada di sini sehingga matanya merah. Kemudian bagaimana dengan ini? Ini kita lihat X-nya hanya 1, sedangkan A-nya 2. Berarti 1 per 2 sama dengan 0,5. Berarti ini adalah jantan. Ya, jantan mata putih. Nah, yang ini kemudian kita lihat X-nya ada 2, 2 per 2, ini sama dengan 1. 1 di atas 0,5 berarti dia betina. Di sini ada XM besar, berarti betina mata merah. Nah, sedangkan yang terakhir ini, karena di sini tidak ada X-nya, sehingga 0 per 2 sama dengan 0, maka serangga yang tidak memiliki X, hanya memiliki Y, maka akan mati. Sehingga perbandingan fenotip keturunannya adalah betina mata merah 2, jantan mata putih 1, dan mati 1. Ya, kita tidak tuliskan di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya, misalkan kita ambil pada Drosophila sifat warna terpaut kromosom X dan mata merah dominan terhadap putih. Bila Drosophila betina mata putih yang mengalami gagal berpisah disilangkan dengan jantan mata merah, maka akan didapatkan keturunan dengan perbandingan sebagai berikut. Ya, tadi Anda sudah belajar mengenai persilangannya. Mari kita coba ya. Di sini parentalnya betina mata putih, jadi XM kecil, XM kecil. Sedangkan untuk jantannya mata merah, XM besar Y. Nah, untuk betina itu mengalami gagal berpisah. Sebenarnya yang mengalami gagal berpisah tak selalu betina ya, jantan juga bisa. Tapi di sini saya mengambilkan contoh yang betina. Nah, ketika betina mengalami gagal berpisah, maka sama seperti tadi bahwa ada kromosom yang pergi ke satu sel, sedangkan kromosom lain tidak mendapatkan sel kelamin atau gonosom. Sehingga akibatnya adalah seperti ini jadi 3AA, XM kecil, dengan ini 3A dan tidak ada kromosom seksnya. Sedangkan untuk yang jantan ini normal, berarti 3A, XM besar, dan 3A dan Y. Lalu kita silangkan keduanya, ini jadinya 3AA, XM besar, XM kecil, ya, yang ini adalah 3AA XM besar, yang ini adalah 3AA XM kecil Y, dan yang ini adalah 3AA Y. Nah, sekarang kita lihat untuk penentuan jenis kelaminnya dengan indeks kelamin. Ini X-nya 3, berarti 3 per 2, 1,5 sama dengan betina. Ini ada XM besar, betina mata merah. Yang ini 1 per 2, X-nya cuma 1, A-nya ada 2, jadi 1,5. Ini jantan mata merah. Sedangkan yang ini X-nya 2, A-nya 2, 2 per 2 sama dengan 1, betina mata putih, karena di sini tidak ada XM besar. Sedangkan seperti tadi, jika 0 per 2 karena dia tidak memiliki X, maka ini adalah lalat buah yang mengalami kematian. Sehingga perbandingan fenotip keturunannya, betina mata merah 1, betina mata putih 1, dan jantan mata merah 1.
ya. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Semoga setelah melihat video ini kalian menjadi paham bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan gagal berpisah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.